Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Dita Destiati, Salsa Dwi Hartono, Devina Zahraini, Dinda Puspitasari, Putri Salma Andina, dan Muhammad Zahran. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Salsa Dwi Hartono. Baik, yang pertama ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alimah dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, scio, scare, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi, ia harus berusaha mencapai generalisasi. Kemudian yang selanjutnya ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari bahasa sains dan peralihan dari kata Arab, alimah atau ilmu. Pengetahuan yang berasal dari pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah ialah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dalam kata Swedi tahun 2016. Perkembangan iptek. 1. Pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Dan yang ketiga, ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam ilmiah. Dan yang keenam, ada zaman kontemporer. Para ilmuwan menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memberikan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Dan kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara yang beradab. Dan yang ketiga ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dari 2015. Dan yang keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek di sini sebagai dasar pengembangan dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya, yaitu mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Sastra Prateja tahun 2006, setiap ideologi negara harus mampu
bahwa kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya yaitu harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius. Yang kedua, ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya, sehingga unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit sampai merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengasumsikan bahwa iptek itu berkembang secara otonom, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek yang mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Kemudian ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek membahayakan eksistensi hidup manusia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tuntutan moral dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu orientasi yang jelas untuk menyaring pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, yaitu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan dan teknologi adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat iptek, generasi berikutnya rawan terkena bencana, dan penggunaan benda teknologi yang menggantikan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, terkait dengan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi lebih terbatas. Yang kedua, globalisasi yang mengembangkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk negara lain. Artinya, Indonesia menjadi pasar bagi negara yang memang sudah maju menjadi semakin maju. Dan yang terakhir adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung makna nilai ketuhanan yang berarti setiap orang harus mengakui adanya Tuhan dan hanya satu, serta mengikuti segala perintah dan larangan dari Tuhan yang diakui tersebut. Terdapat banyak upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, misalnya pada orang yang operasi seringkali diberikan narkotika. Narkotika sebenarnya diperbolehkan digunakan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, akan tetapi dalam dosis yang sesuai dan diberikan oleh orang yang ahli, sehingga narkotika tersebut digunakan dengan cara yang benar, maka tidak akan melanggar nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan
yang adil dan beradab. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sangatlah diperlukan moral yang baik. Dan menurut kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, maka perlu untuk memiliki nilai kemanusiaan, karena jika tidak tentunya akan membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Misalkan saja pada saat memberikan penyuluhan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa tidak adanya perpecahan antar masyarakat, cinta tanah air, rela berkorban, dan sebagainya. Dalam konteks untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, nilai persatuan sangatlah penting, karena bagi suatu program kesehatan perlu dukungan dan keikutsertaan dari berbagai pihak sehingga suatu program bisa berjalan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa setiap keputusan diambil dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan rakyat. Di sini cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah musyawarah desa. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna adil bagi seluruh rakyat, artinya tidak ada pembeda antara yang satu dengan yang lain, baik yang miskin dengan yang kaya, dan lain-lain. Seperti misalnya salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan seseorang adalah dengan melakukan tindakan pencegahan, yaitu imunisasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya yaitu kesan-pesan. Kesan-pesan selama pembelajaran Pancasila yaitu menyenangkan juga seru dengan metode pembelajaran menonton video-video dari YouTube bersama dengan para pemateri yang sangat luar biasa. Yang kemudian materi tersebut dijelaskan kembali dalam Zoom meeting oleh Pak Kosasya Adi Saputra. Sehingga materi yang sebelumnya kami amati akan kami tanyakan apabila ada beberapa hal yang tidak dimengerti menjadi dapat dipahami. Selain itu, ketika Zoom berlangsung, suasananya juga serius tapi menyenangkan, ditambah dengan candaan Bapak sehingga kami merasa enjoy dan tidak merasa bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.